Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini, yang sama-sama kita hormati Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Silmi Karim, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, keluarga besar kita, Pak Andika. Terima kasih Pak Andika. Pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pimpinan tinggi Pratama, unit utama dan kantor wilayah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan yang mengikuti secara virtual dari petugas-petugas imigrasi kita yang ada di luar, para kepala unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul mengikuti rangkaian kegiatan rapat koordinasi capaian kinerja tahun 2025 jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentunya kegiatan ini merupakan momentum bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat, sebagaimana transformasi menuju Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, serta akuntabel. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada kita semua yang hadir menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan atas musibah bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengingat beberapa UPT baik imigrasi dan pemasyarakatan yang berdampak atau terdampak pada musibah tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tetap berjuang dan berkomitmen bersama seluruh aparatur negara yang ada di sana untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah bencana dan masa pemulihan. Pak Asep, saya minta tolong, Pak Wamen mohon izin. Ini pegawai-pegawai yang sudah menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan masyarakat di tengah-tengah bencana, khususnya teman-teman yang ada di pemasyarakatan, untuk diberikan penghargaan sesuai dengan kinerja mereka. Kepada warga binaan pemasyarakatan yang kita keluarkan kemarin dari Aceh Tamiang, mereka saya dapat informasi juga sangat berkontribusi di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat pada saat bencana. Saat ini jangan dicari, biarkan mereka membantu keluarga Rp744.669 yang telah kita salurkan kepada Kakanwil Aceh dan Sumatera Utara yang baru saja kita laksanakan. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah berhasil membuktikan kinerja dan peran strategisnya. Meskipun merupakan kementerian baru pada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kementerian ini mampu menorehkan berbagai prestasi dan capaian signifikan baik melalui inovasi layanan maupun pengembangan sumber daya manusia. Saya tidak akan ulangi
apa yang sudah kita capai tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Tentunya ini adalah merupakan kerja keras rekan-rekan semua. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa bekerja sendiri. Apa yang kita capai, sebagaimana apa yang ada di layar ini, tidak lepas daripada perjuangan seluruh keluarga besar jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama periode tahun 2025. Atas capaian yang diraih sepanjang tahun 2025, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wamen, kepada jajaran pimpinan tinggi Madya, jajaran pimpinan tinggi Pratama, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, dan seluruh kepala kantor wilayah dan seluruh anggota semua atas wujud kinerja Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan yang profesional, responsif, berintegritas, modern serta akuntabel sebagai bentuk pengabdian terbaik kita kepada masyarakat. Masyarakatan sepanjang tahun kita telah sama-sama tadi saksikan pemberian penghargaan bukan hanya untuk lingkungan internal, namun juga kepada mitra kerja yang telah memberikan kontribusi besar terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Komitmen kami untuk terus mengembangkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Hari ini kita juga telah menyaksikan prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan BKN tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang imigrasi dan pemasyarakatan dan manajemen aparatur sipil negara dengan ruang lingkup meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai tugas, fungsi dan wewenang, kemudian dukungan dan atau pemanfaatan sarana prasarana dan bidang kerjasama lain yang disepakati. Ini merupakan wujud kerjasama dan kolaborasi sebagaimana apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, bahwa seluruh unsur bangsa harus bergerak bersama, saling memperkuat, saling mengisi untuk mencapai lompatan kemajuan. Tentunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk secara aktif dari visi besar memberikan kontribusi untuk setiap program inovasi dan kemitraan yang dibangun benar-benar dampak nyata kepada negara dan masyarakat. Karena saya menyadari bahwa bukan tentang siapa yang hebat, siapa yang pintar, siapa yang kuat, siapa yang ada di atas, siapa yang ada di bawah, namun tentang kesadaran kita bersama untuk saling bahu-membahu, bergotong royong, berkolaborasi, menggunakan kewenangan yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mensejahterakan dan menjadi bagian yang memberi solusi atas permasalahan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam berbagai kesempatan saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kami, saya dan Pak Wamen adalah numpang lewat. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada rekan-rekan yang memiliki institusi ini adalah rekan-rekan sekalian. Kalau saya dan Pak Wamen mau mengajak kepada arah kebaikan, tentunya kesadaran saya sangat harapkan kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mewujudkannya. Jangan sampai kementerian ini cuma satu periode aja. Nanti 2029 atau jangan-jangan di tengah jalan. Karena kementerian ini bersama pada saat di Kementerian Hukum dan HAM dan setelah dipisah nggak ada bedanya. Ruang jabatan yang sedemikian luas dibuka, pelayanan yang sudah kita kembangkan di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi ini nanti akan menjadi sempit kembali apabila dipersatukan. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati saya mohon kepada rekan-rekan sekalian,
Mari kita jaga integritas dan eksistensi daripada kementerian ini. Mudah-mudahan kementerian ini akan terus bisa berkembang dengan dasar-dasar yang kita letakkan, yang saya letakkan bersama-sama dengan Pak Wamen di dalam memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 1 tahun ini luar biasa dukungan yang rekan-rekan berikan, sehingga capaian-capaian kinerja telah rekan-rekan ketahui. Tadi PNBP sudah 10 triliun lebih, kemudian di pemasyarakatan juga hampir 45 miliar. Mudah-mudahan tadi saya bisik-bisik kepada Pak Ketua Bidang 1 ya tadi ya, Pak Nyoman itu 1 ya, Ketua 1 BPK, mudah-mudahan nanti jajaran pemasyarakatan bisa mendapatkan bagian denda subsidiar dari WBP yang dikenai denda subsidiar putusan pengadilan. Ini jajaran dari imigrasi jangan bangga dulu. 10 triliun yang dicapai oleh teman-teman di imigrasi ini akan dengan mudah dilampaui oleh teman-teman di pemasyarakatan apabila nanti saya sudah bisik Pak Wamen juga. Pak Wamen tolong nanti bisikkan sama Pak Jaksa Agung supaya setuju. Nanti kita bisa dapat entah 10% dari denda subsidiar yang diambil dari para pelaku kejahatan yang menjadi bagian daripada pembinaan kita. Peran daripada teman-teman pemasyarakatan nanti akan sangat besar di sana. Mudah-mudahan dengan makanya berdoa yang kencang Pak Masudi sama teman-teman supaya nanti gak disepelekan sama teman-teman ini suka sekali ngecek nih PLT ini gak jelas ini. Tapi gak apa-apa. Ini saya tadi sampaikan sama Pak Wamen, alhamdulillah kita bekerja di lingkungan ini yang sangat kondusif. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih para pejabat yang tadi sudah saya sebutkan. Ini adalah luar biasa. Harapan saya ini bisa kita pertahankan dan kita lanjutkan agar ya apa yang kita letakkan bersama Pak Wamen ini menjadi landasan bagi eksistensi daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kinerja selama 1 tahun kementerian ini bukan tanpa catatan, bahwa masih terdapat beberapa hal yang harus kita evaluasi dan perbaiki, baik di bidang dukungan manajemen dan teknis keimigrasian maupun pemasyarakatan. Beberapa catatan yang harus kita lakukan evaluasi, di antaranya layanan penerbitan paspor. Masih terdapat permasalahan terkait dengan keterbatasan kuota layanan melalui aplikasi M-Paspor hingga lambatnya proses penerbitan paspor. Permasalahan ini terjadi dikarenakan kapasitas layanan yang dimiliki belum sebanding dengan tingginya permintaan layanan paspor. Paradigma pemohon paspor telah berubah. Dahulu mayoritas masyarakat melakukan permohonan paspor untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Namun saat ini adanya fenomena tingginya permintaan kebutuhan pekerja migran Indonesia di luar negeri dan berbagai kemudahan kebijakan pariwisata yang ditetapkan oleh negara-negara lain untuk menarik wisatawan dari Indonesia untuk berlibur ke sana. Kita harus melakukan evaluasi atau terobosan dan inovasi demi meningkatkan perbaikan layanan keimigrasian. Sebagaimana telah diketahui, kita membentuk 9 immigration laws, 1 immigration point. Bahkan pada tahun 2025 berdasarkan keputusan Menpan RB, kita telah membentuk 18 kantor imigrasi baru guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan harus segera dibuat roadmap untuk meningkatkan kapasitas pelayanan keimigrasian, khususnya paspor dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dibandingkan dengan jumlah permintaan layanan keimigrasian. Selain itu, saya juga minta dibuatkan roadmap untuk 1 jenis paspor. Tidak ada lagi jenis paspor biasa, paspor elektronik laminasi polycarbonate.
Ke depan saya harapkan dengan ditetapkan satu jenis paspor saja kita hadirkan kepada masyarakat. Harapan saya nanti dengan satu paspor mudah-mudahan ini akan berlaku seumur hidup. Nanti nomor cantiknya bisa PNBP. Tolong Pak PLT beserta tim di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, banyak sekali permintaan negara-negara untuk bebas visa. Jadi mohon ini juga diantisipasi apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mengajukan perubahan biaya kalau tidak salah. Ini bisa segera diterbitkan aturan baru sehingga apabila pemerintah mengambil kebijakan bebas visa kepada negara-negara lain pada waktunya, ini kita bisa mengantisipasi untuk jangan sampai PNBP kita, karena Pak Menteri Keuangan tahun depan akan menargetkan 10 triliun. Mudah-mudahan kita bisa lampaui capaian pada tahun ini. Perkiraan saya tahun ini mungkin bisa 1,5, 1,6 lebih, mudah-mudahan kita bisa capai. Saya harapkan tahun 2027 satu paspor sudah bisa kita laksanakan. Tolong segera habiskan sisa-sisa yang ada, siapkan satu jenis paspor yang akan berlaku seluruh Indonesia, dan tolong tidak yang 10 tahun dibalikkan 5 tahun. Karena hanya orang-orang tertentu yang diberkati Yang Maha Kuasa yang mukanya tidak berubah selama 5 tahun. Betul nggak kira-kira? Biasanya 5 tahun ke atas itu berubah. Kalau bisa kita kembalikan saja ke 5 tahun, ya bersyukurlah kepada mereka-mereka yang diberkati mukanya tidak berubah selama lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, layanan SDU-WHV. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa SDU-WHV merupakan permintaan dari negara Australia kepada Dirjen Imigrasi untuk dapat memberikan surat dukungan dalam memberikan visa Australia terhadap 5.000 kuota pelamar yang disediakan oleh kedutaan. Meskipun pelaksanaan SDU-WHV tahun ini telah menggandeng pihak Google maupun Ombudsman, namun masih terdapat kekurangan dan permasalahan kesisteman pada saat pelaksanaannya. Ke depan kita harus melakukan evaluasi dalam pelaksanaan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya dengan pelaksanaan SDU-WHV menggunakan pihak ketiga atau mengembalikan pelaksanaannya kepada kedutaan Australia. Selanjutnya, dengan melihat tingginya animo masyarakat untuk mendapat kesempatan magang di luar negeri, saya mohon kepada teman-teman yang bertugas sebagai liaison officer di luar negeri untuk mencari peluang agar negara-negara di mana tempat saudara-saudara bertugas ini memberikan kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan oleh Australia, sehingga membuka kesempatan yang sangat luas kepada saudara-saudara kita dari tanah air untuk berkesempatan magang atau bekerja di luar negeri. Pungli oleh petugas keimigrasian. Petugas imigrasi adalah cermin dari kualitas layanan publik suatu bangsa. Perilaku petugas secara langsung membentuk citra dan reputasi negara kita di panggung internasional. Pelayanan yang buruk atau korup dapat menghalangi investasi, pariwisata, dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan, terutama kepada pimpinan, untuk meningkatkan pengawasan melekat dan tidak ragu menindak tegas siapapun yang bermain. Kita harus berkomitmen penuh untuk mewujudkan institusi imigrasi yang profesional, modern, bersih dari korupsi. Penipuan dan pengendalian narkotika dalam lapas atau rutan. Masih ditemukan WBB dalam aksi penipuan dan pengendalian narkotika dari lapas maupun rutan yang ada di Indonesia. Akar permasalahan yang terjadi di lapas dan rutan terkait adanya peredaran narkotika maupun penipuan adalah masih terdapatnya peredaran HP di dalam. Sehingga jika kita ingin melaksanakan kebijakan zero handphone, maka perlu disiapkan sarana komunikasi Wartersus pas pada jajaran lapas rutan
untuk WBP berkomunikasi. Saya sudah turunkan semua BAMA kepada rekan-rekan di bawah. Kantin induk koperasi, kantin basah di koperasi primer, wartel di koperasi primer. Tadi ada yang menyampaikan ke saya, Pak, ini pembagian dividen untuk koperasi ini kalau yang rame dapatnya sama apa enggak rugi, Pak? Kalau ada yang komentar gitu Pak Asep, tolong yang tempat yang rame itu pindahkan aja ke tempat yang sepi. Iya kan? Masih kurang dapat BAMA suruh kelola sendiri. Masih kurang itu kantin basah itu dikelola sendiri. Masih kurang wartel itu keuntungannya 65% kepada rekan-rekan ada di lapas ini, rutan. Kasihan teman-teman kita yang ada di pinggir-pinggir. Saya masih punya utang kayak sama teman-teman yang berdinas di pinggir. Saya jangan yang baru-baru dikasih di kota. Tadi yang dapat penghargaan tadi tolong dipindah tadi. Ada satu yang nggak mau. Mungkin sudah nyaman. Yang di mana tadi? Pak, kenapa nggak mau pindah? Sudah nyaman di sana ya? Ya, tapi kalau yang belum nyaman, yang sudah lebih dari 4 tahun, 5 tahun, tolong Pak Asep, Pak Wamen, mau izin Pak Wamen, kita penyegaran lah. Kasihan kalau mereka terus-terus ada di sana. Terutama yang di 3T itu. Lama-lama nanti, Indonesia itu apa? Tolong Pak Asep, Pak Wamen untuk berkenan memikirkan yang seperti itu. Setuju gak? Kayaknya pasti janji pada saat hari imigrasi waktu itu kalau nggak salah. Di salah satu hotel. Itu sudah terlaksana belum Pak Asep? Tolong kalau belum secara bertahap ini nanti dengan masuknya pegawai baru. Pemindahan narapidana high risk ke Pulau Nusa Kambangan. Sampai saat ini sudah lebih dari 1.690 orang kita pindahkan ke Nusa Kambangan. Saya ingatkan teman-teman yang di Nusa Kambangan, jangan sampai nanti peredaran, saya ulangi, jangan sampai upaya kita untuk mengurangi peredaran narkotika dan penipuan dari lapas yang sudah kita upayakan untuk cegah justru terjadi di lapas Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan sudah banyak itu kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan di sana. Nanti pasti akan bisa kita nikmati. Pegawai-pegawai di sana akan menikmati. Jadi tolong jaga betul. Dan kalau memang sudah lama di Nusa Kambangan, tolong Pak Dirjen Pas pindahkan. Jangan lebih dari 2 tahun lah yang di Nusa Kambangan. Tolong dievaluasi dari Pak Ses Dirjen Pas nanti diinventarisir itu pegawai-pegawai yang ada di sana, jangan terlalu lama di satu tempat. Oleh karena itu saya minta Kakanwil, para Kakanwil yang sudah diberikan kewenangan untuk mutasikan eselon 5 ke bawah, yang sudah lewat dari 2 tahun tolong diputar di lingkungannya. Jangan sampai para petugas lebih lama, lebih ditakuti daripada KUPT yang ada di sana. Ketahanan pangan dalam pemberdayaan WBP dan pemanfaatan lahan idle. Ke depan agar upaya ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pemenuhan pangan, tetapi juga menjadi media pembinaan yang produktif dan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat saat warga binaan telah selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat. Optimalisasi pemasaran produk karya warga binaan pemasyarakatan. Saya minta jajaran di imigrasi ini membantu ya. Di kantor-kantor pelayanan imigrasi tolong disiapkan satu space untuk display lah produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman yang ada di pemasyarakatan. Syukur-syukur di launch bandara nanti juga disiapkan tempat untuk memajangkan produk-produk warga
binaan pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia. Saya minta Pak Dirjen PAS untuk memilih produk-produk unggulan di pemasyarakatan yang bisa dijadikan ikon untuk ini adalah produk unggulan daripada jajaran pemasyarakatan. Saya mohon teman-teman di Kementerian di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi ini kan menjadi jembatan antara pelaku usaha yang akan menjadi investor di Indonesia maupun mungkin pelaku usaha yang dari dalam negeri yang akan keluar negeri, yang mungkin ada berbagai hal yang bisa kita menjadi supplier, atau mungkin ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan atau dikerjakan oleh teman-teman kita yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tentunya salah satu yang membuat tidak efisien itu adalah tingginya biaya pekerja. Kalau dikerjakan di dalam lapas atau rutan, tentunya preminya kan tidak terlalu besar. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkan sehingga bisa berkompetisi dengan produk-produk dari negara lain dan ini bisa bersaing di tingkat internasional. Jadi mohon kepada ini kita saudara kandung ya, walaupun satu di depan, satu jagain orang-orang berdasi, orang-orang yang punya duit, yang nggak mungkin orang nggak punya duit ke luar negeri atau datang ke Indonesia. Satu lagi jaga para pelaku kejahatan. Kita adalah saudara kandung walaupun tugasnya berbeda jauh. Mudah-mudahan kita tetap cari titik singgungnya di mana sehingga saling saudara ini saling asah, saling asuh, saling dukung sehingga mencapai hasil bagi kejayaan daripada kementerian ini. Itu yang paling penting bagi saya. Tadi kan sudah saya sampaikan, tidak bicara siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang hebat. Enggak, ini adalah merupakan kerja bersama, hasil perjuangan bersama, kesadaran kita bersama, terutama teman-teman yang menjadi pemilik institusi ini untuk menjaga agar eksistensi daripada kementerian ini terus ada sampai dengan pemilu-pemilu berikutnya. Di penghujung tahun 2025, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menyiapkan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini merupakan tindak lanjut daripada 13 program akselerasi dan 8 program RO yang menjadi agenda prioritas Bapak Presiden melalui APBN tahun 2026 yang terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan koperasi serta UMKM, pertahanan semesta, akselerasi investasi dan perdagangan global. Ini telah dijabarkan oleh timnya Pak Sekjen, tentunya atas arahan Pak Wamen, sehingga kita telah pilih 15 program yang nanti akan menjadi acuan kerja dari seluruh rekan-rekan yang bertugas di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini penting, saya akan ulangi walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Yang pertama adalah penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. 2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. 3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi. 4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh petugas imigrasi pembina desa untuk mencegah TPPO dan TPPM. 5. Pemenuhan sarana prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut dan pelabuhan
lintas batas negara (PLBN). 6. Pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dan berbagai modus di lembaga pemasyarakatan dan rutan. 7. Mengatasi permasalahan over capacity dan overcrowded yang dengan solusi yang komprehensif. Saya mohon kepada Pak Dirjen ingatkan para KUPT pemasyarakatan baik lapas maupun rutan serta Bapas ini untuk terus berkomunikasi dengan pejabat di pemerintah daerah untuk mempersiapkan kerja sosial nanti yang akan menjadi tanggung jawab rekan-rekan yang ada di Bapas. 8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, peternakan di lapas rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan idle. Ini nanti akan ada pemaparan ahli sidat tadi. Ada kolam sidat nanti akan dipaparkan. Ada juga kita punya lahan di Kendal 100 berapa hektar tuh 120 hektar mungkin lahan darat dan kolam. Kemudian kita juga punya kegiatan faba di Tangerang. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh. Masih banyak peluang-peluang lagi yang bisa kita manfaatkan untuk sebenarnya juga bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan pegawai. Karena sesungguhnya atau hakikatnya ketahanan pangan itu dimulai dari keluarga. Teman-teman yang masih muda, yang masih punya anak-anak di bawah 5 atau 10 tahun, kalau lihat bapak atau bapak ibunya mungkin di kesibukan di rumah ada tanam ketahanan pangan dengan mungkin pelihara ayam dan lain sebagainya. Ini juga akan menjadikan tempat mereka untuk mengalihkan dari penggunaan gadget. Kalau nggak salah sekarang sudah dilarang 15 tahun kalau nggak salah 15 tahun kalau nggak salah peraturan yang melarang penggunaan medsos kepada anak-anak. Ini mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu jalan keluar untuk menghindarkan anak-anak dengan kesibukan lain yang mungkin memberikan manfaat kepada keluarga. Kemudian pembangunan dapur sehat di lapas atau rutan dengan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program ketahanan pangan. Terima kasih kepada Lapas Sukamiskin, tolong kepada Kak Kanwil dilihat di wilayahnya masing-masing yang mungkin bisa dibangun SPPG untuk mendukung program makan bersih gratis. Silakan Pak Dirjen untuk koordinasi dengan siapa yang berminat. Pak Wamen, kita punya minat gak untuk SPPG? Karena untungnya agak lumayan itu. Ya kalau ada yang berminat gak apa-apa juga. Teman-teman kalau mau melalui yayasan untuk bekerja sama dengan BGN untuk membuat SPPG. Atau kalau enggak teman-teman bisa suplai telur. Telur sekarang telur luar biasa. Sayur mayur juga demikian. Kalau enggak ada teman-teman bisa kulaan. Kalau enggak ada teman-teman bisa kulaan itu. Kulaan gitu kan supaya agak murah gitu terus dijadikan yang Bama bisa untuk Bama, yang ini bisa untuk mendukung program ketahanan pangan. Tanam satu hari kalau lele satu SPBG atau satu SPBG itu butuh 3.000, berarti butuh 3.000 ekor lele untuk satu SPBG. Di provinsi itu ada berapa SPBG? Kalau ada 100 berarti 3.000 kali 100, 300.000 ekor satu hari. Ini peluang-peluang yang luar biasa tercipta daripada program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Ini peluang sebenarnya, tergantung daripada kita bisa baca peluang itu atau tidak. Karena pensiunnya saya ini bintang 3 mantan Wakapolri 5.750.000 itu 2 anak masih dapat tunjangan sama 1 tunjangan istri. Nanti kalau anak saya sudah kawin berarti 2 anak tunjangannya hilang. Hilang 500 tinggal 5.250.000. Untuk bayar HP aja kayak nggak cukup itu. Nah, kira-kira teman-teman nanti akan menghadapi pensiun pasti. Harapan usia hidup kita
orang Indonesia ini udah di atas 70 tahun, bahkan sampai 80 tahun. Kalau pensiun umur 60, punya 20 tahun usia menghadapi pensiun. Kalau nggak suka olahraga mungkin tinggal panen penyakit itu. Kalau nggak siap, kira-kira apa yang akan hadapi? Saya utamanya juga mengingatkan diri saya sendiri untuk mempersiapkan diri, karena sejak kapten saya sudah persiapkan diri saya untuk pensiun. Oleh karena itu saya bisa ngajak teman-teman sekarang untuk, yuk yang belum persiapan, mari kita persiapan. Karena sejak pangkat AKP saya itu persiapan pensiun. Kemudian yang ke-10, pemasaran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Tadi sudah saya sampaikan permohonan kepada teman-teman di jajaran imigrasi untuk membantu. Kemudian pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan sudah berjalan, tolong ditingkatkan terus. Kemudian efisiensi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Kalau bisa Pak Sekjen rencanakan kita bisa nggak pasang di rooftop kita itu solar cell, tapi nggak usah pakai baterai. Yang suruh mikir nanti ahlinya. Jadi kalau nggak pakai baterai bisa nggak? Nah, saya mau pakai solar cell tapi tidak pakai baterai. Mungkin yang mahal kan baterainya. Jadi kita bisa kurangi, dan tolong kepada para Kalapas Karutan, Pak Dijen Pas, tolong ini yang lampu-lampu yang ada di lingkungan itu ganti solar cell aja, supaya mengurangi beban daya listrik kita. Ini udah masuk program, tolong Pak Asep dianggarkan ya, karena ada permintaan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini. Kemudian layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial. Terima kasih, bakti sosial sudah berjalan dan terus dikerjakan, termasuk Jumat Barokah yang dilaksanakan oleh teman-teman di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Syukur-syukur teman-teman yang di bawah ini mau menyesuaikan, menyelenggarakan kegiatan yang sama, tidak akan miskin kita gara-gara sedekah. Kemudian untuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis, saya minta Bu Lubis, tolong diinventarisir kebutuhan-kebutuhan layanan kesehatan kita, yang nanti kita minta bantuan kepada Kementerian Kesehatan, diinventarisir saja, termasuk kalau ada dukungan-dukungan obat-obatan yang bisa kita minta, nanti kita akan minta secara resmi. Termasuk Pak Dirjen Pas, kita buat surat aja nanti kepada Menteri Pertanian, kalau beberapa program peternakan kita yang domba maupun sapi, kita tunjukkan dulu kita sudah punya sapi, kita sudah punya domba. Tapi kalau misal ada program bantuan untuk program pembinaan warga binaan pemasyarakatan, ini bisa dialokasikan atau diberikan kepada jajaran di bawah. Nanti saya akan tanda tangani surat itu dan saya akan komunikasi dengan Menteri Pertanian. Mudah-mudahan ada alokasi bantuan pemerintah untuk program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tadi saya sudah bicara sama Pak Asep, mungkin aset-aset kita yang baru yang kita terima hibah belakangan, ini bisa kita manfaatkan untuk membangun rumah bagi ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya minta tolong nanti Pak Yuldi, kalau nanti misal PNBP-nya yang ditargetkan Pak Menteri Keuangan 10 triliun, kita bisa lampaui dan akan dapat 85%, ini kita bisa alokasikan untuk membangun perumahan bagi ASN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Syukur-syukur nanti yang di Jenpas juga begitu, kalau ada alokasi PNBP dari denda subsidiar, saya juga berkeinginan untuk membangun perumahan untuk keluarga besar kita yang ada di pemasyarakatan. Kemudian peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan massive open online courses dan pendidikan vokasi politeknik imigrasi dan pemasyarakatan. Terima kasih Pak Aman, ini sudah menjelang finish ya.
untuk Poltek BIN dan Poltek Kim. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa seleksi, tapi jangan banyak-banyak. Maksimal 100%. 100 saja Pak ya. Saya rasa 100 cukup lah. 100 imigrasi, 100 pemasarakatan. Tapi jangan ada, aduh Pak, nanti kalau kita, ya udah, nanti kita bicara lanjut. Nanti keceplosan. Pelaksanaan 15 program aksi ini wajib berpedoman pada keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Saya sudah terbitkan keputusan Menteri MIP 63 OT 0201 tahun 2025 serta Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor 1 tahun 2025. Pelaporan hasil pelaksanaan dilakukan secara berjenjang dan berkala, bulanan, triwulan, dan semester, dan tak lupa senantiasa untuk dilakukan evaluasi capaian program yang dicanangkan. Kita harus terbuka dan adaptif atas masukan dan kritik yang membangun untuk kemajuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selanjutnya, mari kita jadikan momentum rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian kinerja tahun 2025 ini sebagai awal dari sebuah proses untuk melanjutkan transformasi budaya kerja yang adaptif dan berorientasi kepada hasil. Kalau bicara proses itu di sekolah, kalau di lapangan yang dicek berhasil enggak? Kalau enggak berhasil berarti proses enggak jalan. Makanya orientasinya kepada hasil. Kalau bicara proses adanya di lembaga pendidikan. Pengembangan transformasi digital yang berdampak langsung kepada peningkatan layanan, penegakan integritas sebagai pilar utama reformasi birokrasi. Kemarin ada rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Perindustrian. Ini masalah penggunaan kandungan lokal. Jadi tolong dicek kemarin hasil rapat siapa yang mewakili, sehingga pengadaan yang kita lakukan dalam proses untuk mendukung kinerja rekan-rekan ini memenuhi aturan-aturan yang menjadi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kembali dan berulang kali saya sampaikan bahwa saya ulangi lagi, saya hanya numpang lewat. Benar ini, saya secara tulus sampaikan kepada rekan-rekan. Saya cuma numpang lewat. Rekan-rekanlah yang memiliki institusi ini. Jaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan layaknya menjaga rumah sendiri. Pastikan transformasi terus berjalan sesuai cetak biru yang telah kita canangkan. Agar eksistensi kementerian ini menjadi kokoh dan berlanjut. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini Selasa 16 Desember 2025 kegiatan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian kinerja tahun 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dalam rangka melanjutkan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi.